Hai semua, balik lagi di channel Openime. Jadi di video kali ini kami akan mereview hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece chapter 997. Chapter kali ini kembali menggemparkan kancah dunia One Piece karena cerita yang begitu tidak terduga akhirnya kembali dimunculkan oleh Oda Sensei. Di sini mulai diperlihatkan kekuatan overpower dari Kaido yang berhasil memindahkan pulau Onigashima yang begitu besarnya dengan kemampuan gilanya. Lalu terungkap sudah jika Onigashima bukanlah sekedar pulau biasa. Selain itu, Zoro juga diperlihatkan mulai mengamuk dan akan segera menunjukkan keganasannya di atap gunung tengkorak Onigashima. Ini yang kalian tunggu-tunggu, bagaimana Zoro akan menunjukkan kekuatan aslinya setelah beberapa kali dia tidak pernah bertarung dengan sangat serius. Nah, bagaimana keseruan chapter kali ini? Baiklah, tak usah ngedeni suwe-suwe maning, mayu kita bahas bareng-bareng. Manga One Piece chapter 997, judul Homura atau Api. Halaman cover tampak memperlihatkan Sanji yang tengah bermeditasi di suatu kuil. Namun konsentrasinya itu terganggu oleh Nami yang sedang bermain bola voli di depan kuil. Dia tampak sedang dikeplaki oleh seekor musang yang merupakan biksu menggunakan teknik 3 pedang seperti layaknya Zoro. Mungkin di sini akan ada petunjuk untuk chapter kedepannya dari Oda. Kita langsung masuk ke panel cerita utama. Di awal panel masih memperlihatkan Sanji yang sebelumnya mendengar sesuatu yang aneh di telinganya dari arah lantai 3. Ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang sedang meminta pertolongan. Kini Sanji sendiri langsung datang ke sumber suara itu karena panggilan di hatinya. Lalu Sanji melihat ada bayangan dari seorang wanita yang terlihat dilecehkan dari balik tirai. Di dalam hati dan pikiran Sanji sudah tidak karuan memikirkan segala sesuatu yang aneh. Lalu Sanji langsung mendobrak pagar itu dan alhasil itu hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh bawahan dari Black Maria. Di balik pagar itu terdapat jaring laba-laba besar yang langsung menjerat Sanji. Lalu kedua orang yang sebelumnya bersandiwara langsung mengeplak Sanji hingga tepar. Ini yang namanya jebakan Batman. Kepolosan Sanji terhadap wanita memang patut diacungi 4 jempol. Kemudian di sana Black Maria mulai menunjukkan batang hidungnya. Ternyata dia memang sudah mengincar kedatangan dari Sanji ke lantai itu. Lalu Black Maria langsung belak-belakan bicara kepada Sanji apakah dia menyukainya. Rayuan maut dari seorang wanita memang sangat pas untuk menjerumuskan Sanji. Namun kita tahu jika Sanji memang seperti itu, mungkin akan ada hal seru yang melibatkan Sanji di sana untuk nantinya bisa melelehkan hati para wanita itu. Kemudian panel berpindah ke sisi Luffy dan Jinbe. Mereka baru sadar jika mereka kini sudah tidak berbarengan lagi dengan Sanji. Lalu di tangga penghubung menuju ke lantai 4, mereka dihadang oleh 2 orang headliner yang lagi-lagi memiliki bentuk smile yang aneh. Salah satunya adalah smile gorila yang memunculkan setengah badan gorila besar di belakang tubuhnya. Namun tangannya sendiri malah hilang dan gorila itu terlihat koplok. Lalu satunya lagi adalah smile ular yang bentuk tubuhnya dipenuhi oleh tubuh ular yang tidak beraturan. Dan kepala ular itu malah berada di kakinya. Namun perkenalannya sudah selesai dan justru Luffy dan Jinbe malah memilih jalan pintas yang dibuat oleh para samurai udon. Mereka menaiki sebuah tangga tali yang menuju ke lantai 4 sebagai alternatif tanpa harus bertarung. Kemudian kita berpindah ke lantai dasar Aula Pesta. Di sini diperlihatkan Big Mom yang langsung mengarah ke atap Onigashima dengan terbang menuju ke lubang atap yang sebelumnya dibuat oleh Kaido. Tampaknya Big Mom memang akan memulai bisnisnya dengan Kaido. Mungkin hutang seumur hidup Kaido kepada Big Mom akan segera diperlihatkan. Dan yang lebih epik lagi, akan ada pertarungan besar-besaran yang terjadi di atap Onigashima yang melibatkan 2 orang Yonko sekaligus. Kemudian di saat yang bersamaan, Zoro tampak begitu terkejut ketika melihat ada sesuatu yang jatuh dari lubang atap Onigashima dan itu tepat berada di hadapannya. Nah, dari sinilah Zoro mulai menunjukkan jiwa iblisnya. Di dalam kerumunan di sana terdapat banyak sekali kericuhan di mana-mana yang diakibatkan oleh para Ice Oni. Kemudian di sisi lain, Drake telah berhasil memojokkan Apo yang memang memiliki penawar dari sumber kericuhan. Namun sebelum Drake berhasil mengalahkan Apo, tiba-tiba saja Zoro seakan berubah menjadi seorang iblis dan langsung menebas Apo dengan satu sentuhan hingga membuatnya terbelalak lalu pingsan. Seakan Zoro menunjukkan sikap dinginnya sebagai jelmaan dari iblis. Wow, semua orang di sana langsung terkejut seketika. Kemudian Zoro langsung mengambil penawar virus Ice Oni dan menyerahkan sisanya kepada Chopper yang kebetulan berada di sana. Zoro mempercayakan urusan di lantai itu kepadanya. Lalu ternyata Chopper juga akhirnya mengetahui rahasia di balik virus Ice Oni yang menginfeksi semua orang. Seperti prediksi kami di chapter sebelumnya bahwa Chopper memang harus terinfeksi virus itu untuk bisa mengetahui cara penyebarannya. Ya, lalu Chopper memberitahukan semua orang untuk mendekatkan api kepada mereka yang sudah terinfeksi agar virus itu tidak menyebar dengan cepat jika tubuh mereka tetap terasa hangat. Kemudian Chopper berkata jika dia adalah seorang dokter.
Dia akan membantu semua orang, baik lawan ataupun kawan. Selanjutnya Queen yang sadar jika cara penyebaran virus ciptaannya itu telah diketahui oleh Chopper. Lalu Apo yang telah berhasil ditusuk-tusuk oleh Zoro dan penawar itu berhasil direbut olehnya. Queen langsung mengarahkan senjatanya itu ke arah mereka berdua karena sangat kesal permainannya itu bisa digagalkan. Namun sebelum dia menunjukkan aksinya, tiba-tiba saja senjata yang digenggamnya itu langsung terpotong menjadi dua dan lagi-lagi Queen menunjukkan reaksi konyolnya itu. Tentu saja itu adalah ulah dari Zoro yang telah menebaskan pedangnya dari lantai dasar ke arah yang cukup jauh di atas panggung hingga menembus dinding di belakangnya. Gila dah ini bocah. Lalu Zoro berkata kepada Queen, "Aku datang ke Pulau Onigashima bukan hanya untuk bermain game konyol seperti ini, tapi aku datang kemari untuk menebas Kaido, sang makhluk terkuat di dunia." Sambil berteriak dengan lantang, perkataan Zoro ini diiringi dengan guncangan dahsyat di seluruh bagian Pulau Onigashima layaknya sebuah gempa. Semua orang terkejut seketika mendengarnya. Bahkan Brook saja sempat bilang apakah ini merupakan kemampuan Houshoku Haki dari Zoro. Namun sebenarnya itu bukan ulah darinya. Lalu setelahnya Robin berkata jika dia juga melihatnya. Ada sesuatu yang jatuh dari lubang di atap Onigashima. Dan itu adalah salah satu lengan Okiko-chan yang telah terpotong. Tampaknya mereka sedikit terkejut dengan efek dari pertarungan di atap Onigashima. Bahkan setelah Luffy sampai di sana, mungkin dia akan sangat marah setelah melihat Kinemon dan yang lainnya telah terkapar tak berdaya di hadapan seorang Kaido. Lalu Zoro berkata jika mereka telah terlambat, dia ingin sekali langsung pergi ke atap, namun rute manapun memiliki pertahanan yang kuat. Ya, di sini memperlihatkan King dan Queen yang masih berdiri kokoh di sana, yang artinya mereka adalah halangan terbesar saat ini. Lalu beberapa saat kemudian akhirnya Marco datang ke tempat itu. Marco berkata kepada Zoro dan Robin bahwa mereka adalah kekuatan tempur utama. Tapi kenapa mereka hanya terdiam di tempat seperti itu? Marco akan memberikan bantuan kepada mereka. Nah, sepertinya prediksi kami mengenai peran Marco yang akan membantu Chopper sebagai seorang dokter akan terjadi. Atau mungkin seperti pada teori kami jauh hari sebelumnya, jika Marco akan berhadapan dengan King Sang Kebakaran. Mengingat mereka berdua merupakan dev user bertipe Zoan burung yang akan cocok jika berduel dalam pertempuran di udara. Selanjutnya panel menunjukkan kondisi dari berbagai tempat di Onigashima yang memperlihatkan reaksi orang-orang setelah merasakan guncangan yang sangat dahsyat dari pulau itu. Luffy juga bertanya mengapa bisa ada gempa di sana. Lalu Jinbe menjawab jika pulau itu memang berada di tempat yang sedikit spesial. Semua orang yang baru pernah datang ke pulau Onigashima memang belum tahu penyebab dari semua itu. Tapi berbeda dengan para petinggi elit dari bajak laut Beast. Sepertinya Black Maria sadar jika itu adalah getaran yang diciptakan oleh Kaido. Kemudian dari luar tengkorak Onigashima, Yamato telah berhasil membawa Momonosuke dan Shinobu kabur dari pengejaran kelompok Armored Beast. Di sana Yamato mencoba keluar dari pulau itu dengan sebuah kapal untuk mengamankan Momonosuke. Namun ternyata di pelabuhan dia tidak menemukan satupun kapal dari kelompok bajak laut Beast. Bahkan air laut yang sebelumnya mengelilingi pulau itu sudah surut dan menghilang. Dia sudah terlambat, Yamato berkata jika mereka sudah tidak bisa kabur ke laut. Dan ini merupakan penyebab terjadinya gempa di seluruh penjuru pulau Onigashima karena Homura Kumo telah diaktifkan dan membuat pulau terbang ke udara. Kaido sedang menerbangkan Onigashima dan dia bermaksud memindahkan pulau ini ke wilayah ibu kota bunga dan menghancurkannya. Sebuah kabut yang berbentuk api memanjang mengelilingi pulau itu dan membawanya naik ke permukaan air. Ternyata selama ini Onigashima bukanlah sebuah pulau biasa, melainkan kapal perang yang teramat besar dari bajak laut Beast. Perkataan Jinbe mengenai keberadaan Onigashima yang begitu spesial memang benar. Dia sendiri datang ke Wano dengan menyelam di air, yang berarti dia melihat dari dalam laut jika pulau itu tidak menapak langsung di dasar laut. Pulau itu mengambang. Alasan mengapa struktur arus laut di sekitaran Onigashima selalu berputar adalah karena di bawah pulau itu memiliki rongga yang begitu besar yang menyebabkan pusaran air di sekelilingnya. Namun yang menarik perhatian adalah bagaimana cara Kaido dapat menerbangkan pulau sebesar itu. Apakah sebegitu ganasnya kekuatan dari sang makhluk terkuat di dunia? Atau mungkin ada seseorang tidak terduga yang telah membantunya selama ini dan bersembunyi di balik bayang-bayang Wano? Ya, siapa lagi kalau bukan Kinji Shinoshiki yang memiliki kekuatan untuk mengangkat segala benda mati termasuk pulau sekalipun. Tapi apakah Shiki benar-benar masih hidup? Hal itu akan terungkap oleh Oda nantinya. Lalu di panel akhir diperlihatkan para Akazaya telah tumbang di hadapan Kaido. Lalu Kaido berkata, "Kalian sudah puas kan? Klan Kosuke telah berakhir. Mulai sekarang negeri Wano akan berubah menjadi New Onigashima dan menjadi markas dari bajak laut. Mari kita mulai dunia yang penuh dengan kekerasan."